Asal-usul Danau Lipan, Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai. Provinsi ini memiliki sebuah tempat yang dahulunya berupa lautan. Tempat tersebut bernama Muara Kaman. Dahulu kala, garis pantai berada di Berubus, Kampung Muara Kaman Hulu. Sekarang, Muara Kaman adalah kota kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Muara Kaman memiliki sebuah danau yang disebut dengan Danau Lipan. Namun, tidak seperti danau-danau lainnya, Danau Lipan lebih menyerupai padang rumput yang penuh semak-semak pada musim kemarau dan tergenang air pada musim penghujan. Bagaimana bisa sebuah padang luas yang berisi rumput dan semak-semak bisa disebut sebagai danau? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan yang memiliki bandar besar. Kerajaan tersebut memiliki bandar besar yang dikunjungi kapal-kapal dari berbagai kerajaan lainnya. Perdagangan yang maju membuat rakyat hidup makmur dan berkecukupan. Kerajaan tersebut juga dikenal karena memiliki putri yang sangat cantik jelita. Putri tersebut bernama Putri Aji Bedarah Putih. Selain dikenal akan kecantikannya, Putri Aji Bedarah Putih juga dikenal dengan kepandaian dan kebijaksanaannya. Kecantikan Putri Aji Bedarah Putih bahkan terdengar hingga ke berbagai negeri, hingga ke negeri Cina. Tujuan Raja Cina tersebut ternyata untuk melamar Tuan Putri Bedarah Putih. Kapal-kapal rombongan Raja Cina merapat pada bandar besar di depan istana Putri Aji Bedarah Putih. Raja Cina pun menuruni kapalnya dengan pakaian kebesarannya. Putri Aji menyambut rombongan Raja Cina dengan ramah di balairung istana. "Selamat datang Yang Mulia. Terima kasih mau berkunjung ke istana kami yang sederhana ini." Terima kasih untuk sambutannya Tuan Putri. Benar yang dikatakan orang-orang. Selain rupawan, Anda juga sangat bijaksana. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk... Maafkan saya, tentunya Yang Mulia kelelahan setelah berlayar jauh selama berhari-hari. Karena itu, sudah kami siapkan hidangan ala kadarnya. Silakan Yang Mulia dan rombongan menikmatinya. Putri Aji ternyata sudah tahu maksud kedatangan Raja Cina. Karena itu, Putri Aji mempersilahkan Raja Cina untuk makan terlebih dahulu. Yang tidak diketahui oleh Raja Cina, ternyata jamuan makan tersebut merupakan rahasia Putri Aji untuk menguji Raja Cina. Silakan dinikmati hidangannya Yang Mulia. Sungguh lezat makanan ini. Sang putri sepertinya kehilangan selera makan. Sebenarnya apa yang terjadi? Makanan di sini sungguh enak sekali. Ternyata Putri Aji merasa jijik dengan cara makan Raja Cina yang jorok. Sang raja makan langsung dengan menyesapnya dari piring, tidak menggunakan tangan. Hal itulah yang membuat Putri Aji kehilangan selera makan. Putri Aji tidak hanya merasa jijik, tetapi juga tersinggung. Raja Cina dianggapnya tidak menghormati tuan rumah dengan cara makan seperti itu. Akhirnya, acara makan tersebut selesai. Putri Aji dan Raja Cina melanjutkan pembicaraan di balairung istana. Yang Mulia Putri Aji, sungguh saya mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga untuk sambutan dan jamuan yang luar biasa.
Namun, tujuan utama saya datang menemui Tuan Putri adalah untuk meminang Tuan Putri. Semoga Tuan Putri Aji berkenan menjadi permaisuri di kerajaan yang saya pimpin. Yang mulia Raja Cina, terima kasih untuk pujiannya. Yang saya hidangkan hanyalah makanan sederhana. Untuk pinangan yang mulia, maafkan saya tidak bisa menerimanya. Semoga yang mulia tidak tersinggung dengan penolakan saya. Raja Cina merasa tidak senang dengan penolakan yang dilakukan oleh Putri Aji. Kenapa Tuan Putri menolak pinangan saya? Saya tidak menyukai cara makan yang mulia. Seorang manusia sudah seharusnya makan dengan menggunakan tangan, bukan langsung dengan menyesapnya. Setelah lamarannya ditolak, maka Raja Cina segera menuju ke kapalnya dan memerintahkan prajuritnya bersiap untuk menyerang istana Putri Aji. Raja Cina pun segera memimpin penyerbuan ke istana Putri Aji. Serangan besar-besaran dilakukan ke istana Putri Aji. Ribuan panah tiada henti menghujani istana Putri Aji. Pasukan Putri Aji tidak tinggal diam. Mereka membalas menyerbu pasukan Cina dengan menghujani anak panah. Saling menghujani anak panah terjadi untuk beberapa lama. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Setelah saling menghujani dengan anak panah, lama-kelamaan pasukan Cina berhasil mendekati gerbang istana. Setelah berhasil mendekati gerbang istana, beberapa orang prajurit Cina yang dilindungi tameng membawa kayu besar berusaha menjebol pintu gerbang istana. Para prajurit Putri Aji berusaha memanah prajurit Cina yang hendak menjebol pintu gerbang istana. Akhirnya, pintu gerbang istana Putri Aji jebol. Setelah pintu gerbang istana jebol, pasukan Cina segera masuk dan terjadi pertempuran sengit di halaman istana. Pasukan Putri Aji semakin terdesak. Pertempuran semakin mendekat ke balairung istana. Putri Aji yang menyaksikan pertempuran tersebut semakin cemas bahwa pasukannya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi menghadapi serangan pasukan Cina. Para dewa, tolonglah rakyatku. Jadikan sepah-sepah daun sirih ini menjadi lipan yang menghancurkan Raja Cina dan seluruh pasukannya. Selesai berdoa, Putri Aji segera memakan daun sirih yang dipegangnya. Lalu, Putri Aji menyemburkan daun sirih yang dikunyahnya. Kunyahan daun sirih Putri Aji berubah menjadi lipan yang besar-besar. Sementara itu, pertempuran sengit masih berlangsung di halaman istana. Meskipun terdesak, pasukan Putri Aji masih terus memberikan perlawanan pantang menyerah. Para prajurit dari kedua belah pihak terkejut dan seketika menghentikan pertempuran karena melihat ribuan lipan keluar dari istana. Lipan-lipan tersebut hanya menyerang pasukan Cina. Pasukan Cina segera melarikan diri keluar istana menuju kapal-kapal mereka. Raja Cina pun tidak luput dari serangan lipan-lipan tersebut. Sang raja segera berlari terbirit-birit menuju kapalnya. Karena kewalahan diserang lipan, pasukan Cina segera masuk ke kapal dan berusaha pergi secepatnya dari pantai Muara Kaman. Namun, lipan-lipan tersebut tidak memberi ampun. Kapal-kapal pasukan Cina semua diserang lipan. Begitu pula dengan Raja Cina. Lipan-lipan tersebut mengerubutinya hingga tewas. Kapal-kapal pasukan Cina akhirnya tenggelam di pantai Muara Kaman. Tidak ada satu kapal pun yang selamat. Keanehan pun terjadi. Laut yang menjadi tempat tenggelamnya kapal-kapal pasukan Cina tiba-tiba menjadi dangkal
dan membentuk hamparan padang yang luas. Hamparan padang luas yang dipenuhi rerumputan inilah yang kemudian dikenal dengan nama Danau Lipan. Sedangkan Putri Aji menghilang secara gaib setelah mengirimkan lipan-lipan untuk menyerang pasukan Cina.